datang Tuhan pagi ini membawa segenap hati kami, segenap rindu kami, segenap jiwa roh kami. Kami mau lebih dekat dengan Engkau, menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Lebih dekat denganmu Tuhan, Engkau yang kami rindukan Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, oh kami datang membawa rindu kami kepadamu Tuhan, selalu kami cari Engkau. Ialah Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Berikanlah jiwaku rindu Engkau, ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku mau berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru.
lebih dari kebaikan-Mu melimpah atasku. Oh, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari lebih lagi bawa segenap hatimu, bawa segenap rindumu kepada Dia. Oh ya Allah, Engkau kerindu. Selalu Tuhan kami ingin mencari wajah-Mu, wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Jiwaku rindu Engkau, padamu di tempat dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku mau lihat di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Sebab kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah atas hidup kami. Oh, terima kasih. Oh, biarlah jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setia-Mu, oh, lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Oh, sebab kasih setia-Mu Tuhan lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Oh, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setia-Mu, tiada yang melebihi kasih-Mu Tuhan. Oh, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setia-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, Kau begitu baik dalam hidup kami. Kebaikan-Mu sungguh nyata kami rasakan. Oh, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Oh, sebab kasih setia-Mu, oh, begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Oh, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa. Mari kita sembah Dia pagi ini, sembah Dia. Kiratakan apa para siaran, kasih setia-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Oh, terima kasih Yesus.
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Kami sujud di hadapan Tuhan pagi ini. Dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, 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 Yesus. I love you. Sujud di hadapan, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, 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 ku sembah Kau, sujud di hadapan, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Keinginan kami Tuhan hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau yang kami sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Kami sujud di hadapan-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, 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 ku sembah Kau, sujud. Kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan, menyembah Kau. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah. Mari nyanyi dan bersorak bagi Dia, saudaraku. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Oh pujian untuk kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka
terima kasih buat segala kebaikan kemurahan-Mu di pagi hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan dan kami sudah menyenangkan hati-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami terus bawa bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami ini, pemerintahan, mulai dari tingkat pusat, daerah, sampai kepada pemerintahan terkecil yang ada. Tuhan menolong, menyertai, berkati para ASN yang ada, yang melakukan tugas-tugas pelayanan mereka. Berikan mereka hati yang melayani, yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga setiap pemerintahan yang ada di daerah. Biarlah mereka juga memiliki roh yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpinnya boleh mempertanggungjawabkan setiap dana-dana di pemerintahan maupun pengelolaan proyek yang ada. Tuhan pasti menolong, memberkati setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Biarlah Engkau terus menyatakan kasih karunia-Mu. Biarlah setiap kami boleh menjaga hidup kami untuk saling menghormati, saling mengasihi di dalam kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di pemerintahan, baik mereka yang ada di Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat, maupun yang ada di aparat keamanan, TNI Polri, menjadi berkat yang membawa nama Tuhan, yang membawa terang Allah dalam setiap pekerjaan pelayanan mereka. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, dan biarlah mereka menjadi kesaksian-kesaksian yang hidup, yang menyatakan kasih Kristus bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu juga. Secara khusus kami berdoa untuk Gereja Immanuel Community. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu bersama seluruh jajaran pimpinan majelis maupun juga para gembala sidang, para hamba Tuhan. Tuhan, Engkau nyatakan pertolongan-Mu di dalam mengembalakan pekerjaan Tuhan yang ada di setiap gereja-gereja yang ada di Immanuel Community ini. Berikan mereka kemampuan, kekuatan, hikmat surgawi, hikmat marifat di dalam pekerjaan Tuhan, dengan hati yang tulus melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa di dalam kebenaran firman-Mu, dan mereka boleh bertumbuh bersama-sama di dalam pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan. Berkati secara khusus juga gereja kami, Gereja Efrata. Berkati Tuhan, gereja kami terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, memiliki hati yang selalu rindu untuk bertemu dengan Tuhan, dan rindu untuk melakukan kehendak-Mu, kebenaran firman-Mu. Berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Doyoli, beserta istri dan anak-anak. Kau memberi kekuatan, kesehatan yang prima dalam hidupnya, beserta juga Tante Trivena sebagai gembala penasehat masa tuanya, masa yang indah. Sebab Tuhan menyertai hidupnya dalam sukacita, damai sejahtera-Mu dengan keluarga yang ada, anak menantu cucu buyutnya, dalam keberkatan-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh pengurus yang ada, baik tim leadership maupun juga para aktivis yang ada di setiap pelayanan. Terus kami Tuhan memiliki roh yang menyala-nyala, yang menyatakan kasih Tuhan bagi semua orang, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang ada di Efrata ini juga. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang ada, jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik di dalam rumah tangganya ada kasih Kristus yang menyertai, baik di dalam pekerjaannya ada tanggung jawab pekerjaan yang mereka kerjakan bersama dengan Tuhan, sehingga mereka berhasil di dalam pekerjaannya. Mereka yang bersekolah juga Tuhan memberkati dengan hikmat surgawi, sehingga mereka juga sukses di dalam pendidikannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, baik di rumah-rumah mereka maupun juga di rumah-rumah sakit. Tuhan pasti menolong, menyembuhkan, dan membawa mereka di dalam kesehatan yang sempurna, karena Tuhan mengasihi anak-anak-Mu. Berkati juga setiap keluarga-keluarga yang hari-hari ini yang kehilangan orang yang mereka kasihi, karena berpulang ke rumah Bapa di sorga. Biar Engkau menjamah hidup mereka juga di dalam kesendirian mereka, ke dalam kenangan mereka atas orang-orang yang mereka kasihi yang sudah berpulang lebih dahulu. Tuhan pasti memberi kekuatan, menghibur setiap keluarga yang ada, dan iman mereka boleh bertumbuh bangkit bersama dengan Tuhan di dalam keberkatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami di dalam kasih Tuhan, pengurapan-Mu bagi hamba-Mu, sehingga firman-Mu benar-benar
menolong dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita ada di hadirat Tuhan. Kita mau terus bertumbuh dalam Tuhan. Kita mau minggu ini mengalami hidup yang dekat dengan Tuhan. Ya, kita masih belajar menjadi murid Kristus yang diberkati dan memberkati. Ayo, sekali lagi tepuk dada Anda, katakan, saya murid Kristus yang diberkati dan memberkati. 1, 2, 3. Saya murid Kristus yang diberkati dan memberkati. Hari ini minta berkatnya dan jadilah berkat buat orang lain. Mengingatkan untuk beberapa hari lagi, hari Minggu kita akan mulai doa dan puasa. Siapkan hati Anda dengan baik. Kita juga hari Minggu kemarin diingatkan lagi tentang suka menghafal firman Tuhan. Ya, Mazmur 119 ayat 11. Mari baca dengan keras. 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mari katakan dengan saya suka menghafal firman Tuhan. 1, 2, 3. Saya suka menghafal firman Tuhan. Haleluya. Ya, kenapa Anda harus menghafal? Ya, kemarin minggu-minggu lalu saya ingatkan, apa yang disimpan dalam hati itu juga akan keluar saat ditekan atau terluka. Jadi simpanlah dengan baik. Menghafal juga sangat bermanfaat bagi otak kita. Jadi Anda sudah lansia, latihan lagi menghafal. Anda masih muda, gunakan. Masih banyak tenaga, banyak potensi untuk Anda menghafal. Hafalkan firman sejak Anda masa muda. Itu luar biasa, ya. Yang berikutnya, hari Minggu lalu kita belajar kenapa kita harus menghafal. Yesus saja menghafal dan kita harus meneladaninya. Yesus pasti akan menolong kita untuk menghafal firman, karena Tuhan pengen firman itu di dalam hidup kita. Jadi bukan cuma sekedar Anda menikmati firman, mendengar firman, tapi firman itu harus ada dalam hidup kita juga, disimpan dalam hidup kita. Bukan cuma disimpan di HP Anda atau disimpan di lemari Anda, tapi simpan dalam hidup Anda. Yang keempat, menghafal firman juga bermanfaat untuk memenangkan peperangan rohani. Saudara akan menang di tengah-tengah peperangan tantangan hidup ini. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah pedang roh yang bisa menjadi senjata ampuh untuk memenangkan serangan si jahat. Jadi seperti saya jelaskan kemarin, setiap masalah kadang butuh pedang yang khusus. Jadi kalau Anda menghafal banyak ayat, terutama yang sesuai dengan masalahmu, maka Anda seperti punya pedang yang tepat untuk musuh yang ada di depan Anda. Kalau musuh di depan Anda adalah kekhawatiran, Anda harus menghafal ayat tentang menghadapi khawatir itu, dan Anda pakai untuk mengalahkan khawatir. Kalau yang musuh Anda adalah soal ketakutan, kecemasan, Anda lawan itu supaya Anda dapat keberanian dengan firman yang Anda hafal. Kalau yang masalah depan Anda adalah masalah dosa, kebiasaan buruk, nah Anda hafalkan, jadikan itu pedang, sehingga kalau godaan datang Anda bisa melawannya, ya, menangkan peperangan ini. Dan yang kelima, Anda punya penerang. Coba mari kita baca ulang Mazmur 119 ayat 105. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu yang Anda hafalkan, itu bisa menjadi pelita.
Pak Handoyo. Tapi kan memang hidup bukan hanya untuk menghafal firman, betul. Tapi sama seperti pelita. Kapan Anda butuh pelita? Saat gelap. Kalau siang hari bolong dan Anda di luar, Anda tidak perlu pelita. Sudah ada matahari yang terang benderang. Tapi kalau tengah malam, lampu padam, listrik padam, tidak ada penerangan, dan Anda kalau cuma tiduran ya mungkin hanya panas karena AC mati misalnya ya, atau gelap ya, berbaring aja. Tapi kalau Anda sedang mau mengerjakan sesuatu, Anda mau masak, Anda mau belajar, Anda mau mengerjakan PR, Anda mau pergi, Anda mau memeriksa sesuatu, Anda harus bergerak. Maka Anda tidak bisa dalam gelap. Anda butuh terang, butuh pelita. Nah, firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kakimu sedang mau bergerak, Anda sedang mau jalan, Anda butuh terang di tengah kegelapan. Jadi kalau Anda sedang mengalami kegelapan, pakai firman Tuhan itu. Karena itu menghafal firman itu seperti Anda menyimpan. Makanya tadi dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Seperti Anda menginventaris, Anda punya simpanan. Memang simpanan dibutuhkan saat keadaan mendesak, baru Anda keluarkan. Seperti Anda punya simpanan pelita. Saat situasimu gelap, Anda ambil lampu yang pas dan Anda nyalakan. Saat Anda menghadapi serangan, Anda punya simpanan pedang roh. Anda ambil pedang yang tepat, Anda akan menang. Ya, jadi saudara, simpan dengan baik. Simpan dengan baik supaya saat dibutuhkan Anda bisa memakainya, ya. Kemarin saya mengajarkan juga tentang PHD, penghafalan huruf depan, ya. Ini sebuah cara yang sudah dilakukan banyak hamba Tuhan dan cukup berhasil untuk menghafal firman, ya. Kemarin saya bagi kartu yang kecil. Kalau Anda tidak bisa ke gereja, besok minggu bisa minta. Tapi Anda juga bisa buat sendiri. Ya, saya hanya beri contoh ini. Anda sebaiknya menulis sendiri. Jadi ini bisa Anda pakai untuk menghafal. Tapi kalau Anda mau mulai menghafal ayat untuk menjadi pedang dalam hidup Anda sesuai kebutuhan Anda, ya kan? Pilih ayatnya. Kemudian saran saya siapkan kartu atau kertas seperti ini, atau Anda bisa pakai HP Anda. Lalu Anda penggal-penggal, ya, seperti ini saudara, ya. Penggalan seperti cara membaca satu makna, ya, dipenggal-penggal. Karena kalau di Alkitab kita seperti yang di atas ini, penggalannya tidak pas saudara. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang lalu harus turun karena sudah mencapai pojok. Baik yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang berhenti lagi saudara, tumpah keluar. Ini tidak gampang untuk dimaknai. Nah saudara, tulis ulang. Anda bisa tulis ulang ayatnya kalau Anda punya kesempatan, atau Anda bisa langsung menulis PHD-nya juga boleh. Kalau Anda tidak punya cukup waktu untuk menulis semua ayat ini, ya, Anda bisa langsung tulis PHD-nya, huruf depannya. Ingat seperti yang saya ajarkan kemarin, kalau dia huruf depannya adalah huruf kapital, huruf besar, kayak B ini besar, ya tulislah besar. Kalau dia kecil, D kecil, ya D kecil. Lalu kalau ada tanda baca titik 2, ya tulis titik 2, ya seperti ini. Kalau ada koma, ya tulis koma. Pokoknya tanda baca jangan dihilangkan. Alkitab berkata satu iota pun tidak boleh hilang, ya, harus ada
supaya mungkin suatu saat itu berguna untuk Anda mengerti firman. Jadi ikuti saja ayat itu, tanda bacanya apa, kayak ini terakhir ada titik lalu tanda seru. Nah, tulis juga titik tanda seru. Kenapa? Karena ini menandakan bahwa ini adalah bagian dari kalimat. Berarti di atas ayat 38 ini ada bagian kalimat yang lain. Nah, tapi selesai di ayat 38, ayat selanjutnya mungkin berbeda. Nah, saudara, itu bisa berguna kalau Anda mau mempelajari. Jadi Anda buat PHD-nya, lalu Anda mulai hafalkan, dan ini akan lebih mudah daripada Anda hanya membaca dan menghafalkan. Kecuali kalau Anda memang cukup cerdas dan hanya membaca sekali sudah hafal, dua kali sudah hafal, puji Tuhan, Anda tidak perlu membuat PHD-nya. Tapi orang rata-rata ini bisa membantu. Bahkan Anda bisa pakai anak-anak yang sekolah, Anda bisa pakai kalau ada bagian tugas PR yang harus Anda hafal untuk ujian. Dan ada yang memang hafalannya tidak perlu menghafal per kata, itu hanyalah diambil intisarinya, ya ambil intisarinya. Tapi beberapa mungkin harus menghafal betul-betul kata demi kata, rumus-rumus, statement-statement yang harus dihafalkan, kata bahkan huruf demi huruf. Ya sudah, ini tinggal Anda pakai, ya, dan itu akan memudahkan Anda. Atau Anda Bapak Ibu yang kerja harus jadi sales, jadi presentasi kepada orang lain, dan ada slogan, ada moto, ada mungkin uraian produk, ya, product knowledge yang harus Anda hafalkan. Ya, pakai ini saja. Anda akan dengan mudah berhari-hari, berkali-kali Anda hafalkan. Taruh di kulkas, taruh di meja makan, taruh di saku Anda, bawa kemana-mana, sambil di restoran Anda hafalkan, Anda taruh di kantor Anda sambil belanja boleh bawa itu, ingat-ingat yang olahraga, boleh sambil dibawa, atau Anda taruh di HP Anda, di foto, ya kan, tinggal dibuka. Anda yang sekolah bisa dimanapun. Dan semakin banyak Anda menghafal, Anda seperti punya koleksi pedang roh. Anda punya koleksi pelita yang saat dibutuhkan Anda tinggal ambil dan gunakan itu. Nah, saudara, jangan salah paham juga, ini bukan metode yang saya ciptakan, ya. Saya hanya mengajarkannya pada Anda karena ini memang sudah ada dari sejak lama. Dan Anda kalau belum pernah, Anda silahkan pakai. Saya belajar pertama ini tahun 93. Saya baru jadi mahasiswa tingkat pertama. Tapi ketika SMS saya sudah menghafal ayat. Tapi cara menghafal ayat saya ya hanya baca berulang-ulang sambil ngapalin kayak anak sekolah itu. Tapi suatu kali ada dosen, ya, orang Korea Amerika, ya. Jadi ini orang Korea tapi sudah lama tinggal di Amerika, dan dia dosen yang hebat, dosen teologi, ya. Saya sekolah pendeta, dan dia datang ke Indonesia sebagai misionari. Dia menjadi dosen mengajar di kampus saya. Dan luar biasa, karena dia baru kira-kira 6 bulan ada di Indonesia. Memang sempat belajar bahasa Indonesia dulu, tapi ketika mengajar kami, bahasa Indonesianya lancar, saudara. Ya, bahkan dia menghafal ayat-ayat firman Tuhan dalam bahasa Indonesia dengan baik sekali. Dan dia mengajar ke cara ini, ya. Sebenarnya ini sudah cara yang lama, tapi saya nggak tahu, saudara. Baru kali itu saya diajarin. Mau menghafal ayat, gini caranya. Ini yang saya ajarkan pada Anda, ya. Hafalkan huruf depannya. Nah, saudara, dan itu hal yang baik. Nah, ini saya tambahi pakai pemenggalannya supaya gampang diingat dan seterusnya. Tapi intinya hafalkan huruf depannya.
Dan betul rupanya kami bisa menghafal dengan cepat, ya. Bahkan suatu kali kami belajar kitab Roma, kitab Ibrani. Salah satu tugasnya dia minta kami menyalin kitab Roma, kitab Ibrani dalam bentuk PhD-nya ini, saudara. Ya, dulu dia nggak nyebut PhD, saudara. Pokoknya dalam huruf depannya. Wah, sambil ada berapa harus dihafal. Karena belajar kitab di Alkitab harus ada ayat-ayat kunci harus dihafal. Dan ini caranya. Wah, itu sesuatu yang indah sekali. Dan yang saya lihat dari Pak dosen ini, saudara, dia bertumbuh luar biasa. Dalam 4 tahun saat mengajar kami, dia sudah menghafal kira-kira 23 kitab. Dan dia kalau kita suruh nyebutkan, dia bisa sebutkan, ya. Kitab Matius, pasal 1 ayat 1 sampai pasal akhir dia bisa. 23 kitab. Dan yang mengejutkan suatu kali dia mengajar dan dia mengutip ayat. Dan Anda tahu dia kutip ayat hafalan dalam ayat Alkitab bahasa Jawa. Dan dia cepat sekali belajar bahasa, saudara. Rupanya dia mulai menghafal bahasa Jawa karena dia rumahnya di Jawa dan dia banyak kenalan, dia menginjil banyak orang dan dia mulai pakai ayat-ayat bahasa Jawa. Ini orang Korea, ya. Saya yang tinggal di Jawa saja, ayah wong Solo, ndak hafal Alkitab ayat bahasa Jawa karena memang ndak ngapalin. Tapi bapak ini orang Korea Amerika bisa melakukannya. Dan dia cepat sekali dalam belajar bahasa. Memang kemudian dia kembali ke Amerika, saudara. Ya, tapi saya belajar banyak. Ada orang yang bisa menghafal berbagai kitab. Bukan cuma penggalan ayat, saudara, tapi benar-benar beberapa kitab dia hafal. Bukan untuk kesombongan, tapi untuk merenungkan, untuk menginjil. Bukan untuk pamer, saudara. Dan dia lakukan untuk mengajar, untuk menjangkau jiwa. Dan itu hal luar biasa. Oke, kita tidak lomba menghafal. Bukan supaya Anda gagah, supaya Anda hebat. Tapi yang saya ajarkan Anda, supaya Anda punya koleksi pedang yang bisa Anda gunakan di saat yang dibutuhkan. Anda punya koleksi pelita di saat Anda membutuhkan. Hidupmu akan terang, ya. Jadi mulai koleksi. Anda mungkin sedang payah, Anda sedang tertekan, tapi Anda ingat firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yes, wow, Anda dibuat lega. Anda mau cari Tuhan, Anda mengalami kelegaan bersama Tuhan. Mungkin Anda sedang difitnah, Anda sedang dihina, Anda dikecewakan, Anda ditinggalkan, dan Anda pengen balas, Anda pengen marah. Tapi Anda ingat firman Tuhan di kitab Filipi, hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus, yang dalam kesetaraannya, ya, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah merendahkan diri dan mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Waduh, saya sombong, saya marah, saya harus mengosongkan diri. Wah, itu akan muncul, saudara. Ada mungkin Anda merasa, aku tidak kuat lagi menghadapi suamiku, aku gak kuat lagi menghadapi istriku, aku gak kuat lagi menghadapi anak-anakku. Waduh, ada banyak masalah. Tapi Anda ingat, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
wah, Anda seolah punya pedang dan Anda akan kuat. Jadi saudara, jadilah orang yang rohani, orang yang punya banyak simpanan firman. Jadi saya tidak akan memperpanjang tentang menghafal ini. Kita akan mulai belajar tema-tema yang lain. Tapi saya berpesan Anda mulai praktek. Ya, mulai praktek dan mulai praktek. Anda akan melihat daya memori Anda bertambah, tapi engkau makin kuat dalam kehidupan ini. Ajari anak cucu Anda, ajari teman-teman Anda yang dalam pergumulan. Ayo hafalkan, cuma gitu gampang. Ayo enggak apa-apa. Anda mau, Pak saya punya cara yang berbeda, enggak pakai PHD caranya Pak Handoyo, enggak apa-apa. Ini hanya cara. Yang penting Anda pegang, Anda hafal dan praktek. Renungkan dan lakukan firman itu. Tentu enggak cukup hanya menghafal, harus Anda praktekkan, Anda renungkan dan Anda gunakan. Ya, baru Anda akan hidup berkemenangan. Jadi selamat menghafal firman. Besok kita akan mulai membahas topik yang beda, tapi Anda boleh kembali, ya, Anda buat, Anda kerjakan dengan tekun, minggu demi minggu, Anda akan bisa. Pak Handoyo, ini gampang Pak, saya sehari bisa hafal 1 ayat. Puji Tuhan kalau Anda bisa setiap hari buat ayat, menghafal ayat. Tapi minimal seminggu sekali Anda hafal ayat. Lalu habis itu Anda berkala diulang kembali. Kalau sudah hafal, mungkin 1 bulan hafal 4 ayat, karena 1 minggu 1 ayat. Awal bulan Anda ambil waktu mereview ulang. Jadi kalau Anda punya kartu-kartu seperti saya ini, tinggal lihat kartunya lagi. Tidak lihat semuanya, tinggal lihat bagian PHD-nya. Itu menyegarkan. Anda namanya mengulang, menyebutkan ulang, recite. Anda ucapkan ulang. Kenapa? Karena hafalan itu harus diulang-ulang. Ya, kalau hari ini Anda hafalkan, besok pagi Anda hafalkan lagi, Anda ingat lagi. 1 minggu lagi Anda ulang lagi, 1 bulan lagi Anda ulang lagi. Semakin sering diulang, maka itu akan menjadi ikatan yang kuat, menjadi sesuatu yang tertanam dalam pikiran Anda. Ya, sehingga akhirnya tidak akan terlupakan. Nah, itu kekuatan pikiran kita. Jadi waktunya praktek, waktunya lakukan. Ayo koleksi firman, ayo koleksi terang Tuhan. Apa yang disimpan dalam hati akan keluar. Anda hafal, otak Anda akan makin bagus. Anda teladani Yesus, Anda akan bisa menang karena punya pedang roh yang tepat untuk menang. Anda punya penerang dalam hidup, Anda akan jelas pilihan-pilihan hidup Anda. Wah, luar biasa. Masih ada banyak manfaat menghafal firman. Anda bisa menjadi berkat. Saya pernah sharekan juga bahwa hidup yang diberkati dan memberkati murid Kristus itu, kalau ada teman Anda, ya, yang mungkin curhat dengan Anda, waduh, aku bertengkar terus dengan istriku, gak cocok, kelihatannya kami bukan jodoh. Dulu aku nikah terpaksa, dulu aku nikah muda, aku merasa gak cocok. Nah ini ada yang cocok. Wah, teman kerja, teman kantor, wah dia janda belum menikah, atau mungkin atau yang ini, tapi kami cocok, nggak perlu cocok dan sebagainya. Wah, dia curhat begitu. Wah, Anda karena ngerti firman, Anda hafal firman, Anda di pikiran Anda sangat terang dan jelas. Tidak boleh selingkuh, tidak boleh meninggalkan istrinya, dan Anda bisa tolong. Ya, mungkin Anda
Tidak harus sebut ayatnya, tapi prinsipnya Anda sampaikan. Kalau dia orang Kristen, tentu dia tahu firman ini, ya, bahwa apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh, harus setia. Kalau itu orang agama lain, Anda bisa ingatkan prinsipnya. Tapi Anda punya pedang itu, Anda punya terang itu. Nah, Anda bisa jadi berkat, mengingatkan teman Anda. Kalau dia dalam masalah, Anda bisa ingatkan. Ya, jadi saudara, Anda bisa jadi berkat. Menghafal firman juga membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Anda makin ngerti siapa Tuhan. Karena firman Tuhan adalah ungkapan Tuhan. Kalau Anda misalnya anak muda yang belum menikah, belum punya pasangan, ya, lalu Anda kenalan dengan seseorang, misalnya Anda cewek, belum punya jodoh, belum punya pacar, lalu Anda kenalan dengan seorang cowok yang kelihatannya juga tertarik dengan Anda. Lalu kenalan, siapa namanya? Oh, nama saya Alexander Bejo. Wah. Oh ya, wih, ketemu saudara. Jalan bareng, belum pacaran. Tapi kemudian Anda tahu Alexander Bejo ternyata dia adalah penulis buku. Dia punya beberapa buku yang dia tulis. Saudara, kalau Anda mau kenal siapa Alexander Bejo, Anda pasti akan suka membaca bukunya. Karena dari apa yang dia tulis, Anda makin tahu jalan pikiran calon kekasih Anda ini. Nah, saudara, kalau Anda cinta Yesus, Anda cinta Tuhan, Anda mau jadi mempelainya Tuhan, Anda mau makin dekat dengan Tuhan, Anda akan suka membaca firman, bahkan menghafal ayat-ayat yang menjadi berkat buat hidup Anda. Anda akan makin dekat dengan Tuhan. Menghafal firman juga akan membuat Anda lebih tenang. Ketika ada masalah, Anda tahu jalan keluar, Anda akan tenang. Anda tidak salah pilih. Dan masih banyak, Anda jadi teladan buat orang lain. Anda akan bisa mengembangkan hidup yang lebih sesuai firman. Anda akan berbuah lebih lebat karena tinggal dalam firman, melakukan firman. Bagian firman berkata, siapa yang mendengar dan melakukan firman itu seperti orang membangun di atas batu. Tapi kalau mendengar tapi tidak melakukan, dia seperti membangun di atas pasir. Anda akan lebih kuat saat ada badai. Jadi ada banyak keuntungan untuk Anda menghafal. Ya, jadi sekali lagi, nanti kalau ada kesempatan kita bisa adakan lomba menghafal, tapi bukan untuk kita mengejar kesombongan atau mengejar hadiah, tapi untuk mengingatkan, dan kita mau tahu siapa Anda yang benar-benar praktek menghafal. Itu keindahan. Tapi ingat, Anda harus mendengar, membaca, memperhatikan, menghafal, merenungkan. Tujuan akhirnya supaya melakukan. Bukan cuma Pak Handoyo saya hafal 100 ayat. Tapi kalau Anda tidak melakukan, sama saja. Harus melakukan firman Tuhan. Mari katakan sekali lagi, saya suka menghafal firman Tuhan. 1, 2, 3. Saya suka menghafal firman Tuhan. Puji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman itu pelita yang menerangi, terutama saat kegelapan. Ada kesaksian dari China, negara Tiongkok. Ada satu masa di mana komunisme begitu keras kepada orang-orang yang beragama Kristen. Hamba-hamba Tuhan ditangkap, dipenjara. Orang-orang yang menginjil dipenjarakan. Orang-orang Kristen dilaporkan, ditangkapin. Yang mengadakan persekutuan ditangkap, dimasukkan penjara, disiksa, dianiaya. Banyak yang dibunuh, dibiarkan mati di sana. Masa-masa gelap. Tapi saudara, di tengah-tengah kegelapan itu ada orang-orang yang tetap terjaga imannya, begitu semangat. Dan ketika diteliti berapa waktu kemudian, orang-orang yang tetap bertahan dalam iman, tetap setia kepada Yesus, bahkan kalau perlu sampai mati, itu rupanya adalah orang-orang yang menghafal firman Tuhan. Bahkan beberapa di antara mereka, karena Alkitab terlarang waktu itu, harus diselundupkan. Kadang Alkitab dirobek-robek saudara, supaya mereka dapat satu lembar. Dan satu lembar dengan sembunyi-sembunyi dibaca di tengah gelap. Untuk apa? Dihafalkan satu lembar itu, bolak-balik dihafalkan. Nanti kapan ketemu anak Tuhan lain secara sembunyi-sembunyi, mereka tukar-menukar. Kenapa? Ini lembaran yang sangat berharga, firman Tuhan. Dan ketika dapat lembaran baru, dihafal lagi. Besok lagi ketemu, tukar lagi, dihafal lagi. Dan banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari itu menghafal Alkitab dengan luar biasa. Dan mereka orang-orang yang tetap kuat, menjadi berkat. Tapi ada orang-orang Kristen yang baru cari percaya Yesus, tapi kemudian mereka murtad, meninggalkan agama Kristen, kembali ke kepercayaan semula, kembali menjadi ateis. Bahkan ada yang menyerahkan teman-temannya karena tidak kuat disiksa, tidak kuat dianiaya, menyerahkan keluarganya yang percaya Tuhan. Dan ketika diselidiki orang-orang itu, rupanya beda dengan orang-orang yang tadi. Mereka orang-orang yang tidak suka menghafal firman. Ini kesaksian yang ada membuktikan bahwa ada sesuatu dalam menghafal firman, membuat orang lebih kuat, bahkan harus melewati tantangan. Jadi saya mendorong Anda semua, ayo hafalkan firman. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari semua taruh tangan di dada. Tuhan, kami mau terus belajar menghafal firman, sehingga saat ada badai, saat ada kegelapan, kami kuat dan bisa tampil sebagai pemenang. Tuhan meteraikan dan kami akan praktek. Dalam nama Yesus berkati sepanjang minggu ini, kami akan melihat tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Firman-Mu menerangi hidup kami. Firman-Mu pedang roh yang membuat kami menang dalam segala perkara. Dalam nama Yesus, berkati semua sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan dan kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat bertumbuh. Tuhan memberkati.